Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Remi Putri, NIM 19046159. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional pada hari Rabu jam 10.40 sampai 12.20. Soal pertama, sebutkan dan tunjukkan di peta 5 nama benua yang ada di bumi dan nama samudra yang mengelilingi masing-masing benua tersebut. Nah, jadi bisa kita lihat di peta dunia itu ada beberapa benua. Yang pertama itu ada benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Australia. Dan nama-nama samudra yang mengelilingi semua benua itu ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Antartika, Samudra Hindia, Samudra Arktik. Untuk soal nomor 2, masing-masing saudara dapat tugas peta. Jelaskan dan tunjukkan di peta batas-batas masing negara beserta ibu kota negara tersebut sesuai tugas saudara masing-masing. Nah, di legenda peta tersebut sudah saya lampirkan batas-batas negaranya. Selanjutnya, negara-negara yang ada di benua Eropa itu ada negara Norwegia dengan beribu kota Oslo, Swedia dengan ibu kotanya Stockholm, Finlandia dengan ibu kotanya Helsinki, Rusia dengan ibu kotanya Moskow, Latvia dengan ibu kotanya Riga, Lituania dengan ibu kotanya Vilna, Bielorusia dengan ibu kota Minsk, negara Ukraina dengan ibu kota Kiev, negara Rumania dengan ibu kota Bukares, Bulgaria dengan ibu kotanya Sofia, Yunani dengan beribu kota Athena, Italia ibu kotanya Roma, Serbia ibu kotanya Beograd, Austria ibu kotanya Wina, Polandia ibu kotanya Warsawa, Jerman ibu kotanya Berlin, Ceko ibu kotanya Praha, Hungaria dengan beribu kota Budapest, Albania dengan ibu kotanya Tirana, Swiss dengan ibu kotanya Bern, Belanda dengan ibu kotanya Amsterdam, Denmark dengan ibu kotanya Copenhagen, Inggris dengan ibu kotanya London, Irlandia dengan ibu kota Dublin, Belgia dengan ibu kotanya Brussels, Jerman dengan ibu kotanya Berlin, Luxembourg dengan ibu kotanya Luxembourg, Prancis dengan beribu kota di Paris, Spanyol ibu kotanya Madrid, Portugal ibu kotanya Lisbon. Soal nomor 3, sebutkan dan tunjukkan di peta nama sungai, danau, gurun, pegunungan, dan nama gunung yang ada sesuai tugas saudara tersebut. Nah, di Eropa itu terbagi beberapa wilayah. Nah, yang pertama itu wilayah Eropa Utara. Di Eropa Utara itu ada pegunungan Pyrenees, pegunungan Karpatia, pegunungan Apenia, pegunungan Balkan, pegunungan Ural, dan gunung Elbrus. Sedangkan sungai ada sungai Volga, sungai Don, sungai Dnieper, sungai Danube, dan sungai Oder. Selanjutnya itu ada gurun Halendi. Nah, untuk danau itu ada Danau Onega, Danau Onega, dan Danau Ladoga. Selanjutnya itu di wilayah Eropa Barat. Nah, yang pertama itu ada pegunungan Blanche, dan yang kedua gunung Dom du Gouter. Untuk sungai Rhein dan sungai Donau. Untuk gurun di Eropa Barat ini tidak ada. Nah, untuk danau itu ada Danau Constance, Danau Starnberg, Danau Biel, Danau Lugano. Nah, selanjutnya itu wilayah Eropa Tengah. Di wilayah Eropa Tengah ini terdapat pegunungan Alpen, Gunung Karpatia, Gunung Matterhorn, Gunung Fruskagora. Nah, untuk sungai ada sungai Donau dan sungai Vistula. Nah, untuk gurun itu ada Gunung Tabernas. Dan untuk danau ada Danau Vlasina,
Selanjutnya itu Eropa Timur. Di Eropa Timur itu ada Gunung Elbrus dan Gunung Tara. Untuk sungai saya tidak menemukannya. Dan selanjutnya itu gurun, ada Gurun Hellendi, Gurun Bledau, Gurun Oltenja, Gurun Tabernas, dan Gurun Akona. Dan untuk danau itu ada Danau Plitvice, Danau Ladoga, Danau Obega, Danau Gorki. Selanjutnya itu wilayah Eropa Selatan. Di Eropa Selatan itu ada Gunung Helicon, Gunung Pirenia, dan Gunung Helicon, Gunung Pirenia, Gunung Sierra Nevada. Nah, untuk danau itu ada Danau Aliakmon, ada Sungai Aliakmon, Sungai Pinios, Sungai Acelos, dan Sungai Vardar. Untuk gurun ada Gurun Akona, Gurun Bardenas, Gurun Cabo de Gata-Níjar. Untuk danau itu ada Danau Triconis, Danau Ioannina, dan Danau Koronia. Soal nomor 4, yaitu jelaskan dengan menampilkan gambar pada tugas saudara masing-masing tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama itu kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Nah, kegiatan pertanian di Eropa yaitu pertanian di Uni Eropa didukung subsidi sebesar 47 miliar euro. Pembagiannya tergantung luas lahan, bukan produktivitasnya. Padahal persyaratan kerjanya amat berbeda, bukan hanya di antara negara anggota, melainkan juga di dalam satu negara. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi di sektor perindustrian di Eropa. Nah, kegiatan industri di Eropa ini, Eropa merupakan tempat yang paling dini melakukan industrialisasi. Sudah sejak lama, produk-produk industri Eropa telah menjadi terkenal mengenai kualitasnya. Cabang-cabang industri yang mendapat perhatian untuk dikembangkan ialah metalurgi, pembuatan mesin, kimia, pengolahan bahan makanan, produksi barang konsumsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di sektor pertambangan. Nah, kegiatan pertambangan di Eropa ini karena Eropa itu merupakan industri pertambangan yang memiliki tradisi panjang. Meskipun penambangan di benua itu menghasilkan sebagian kecil dari PDB, itu memberikan bagian yang besar dan signifikan dari produksi di seluruh dunia. Pertambangan dan penggalian yang mengekstraksi mineral-mineral ini sangat penting bagi proses industri, sosial, dan teknologi di Uni Eropa. Mineral industri seperti barit, kaulinit, atau garam diekstraksi di Uni Eropa untuk memasok berbagai industri. Selanjutnya itu kegiatan ekonomi di sektor perdagangan. Nah, kegiatan perdagangan di Eropa, Eropa ini memiliki satu organisasi atau asosiasi yang bernama EFTA. EFTA atau kepanjangannya itu European Free Trade Association. Nah, EFTA ini ditandatangani pada 4 Januari 1960 di Stockholm oleh 7 negara. Hari ini hanya Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein yang masih menjadi anggota EFTA, karena Norwegia dan Swiss adalah anggota pendiri. Nah, Konvensi Stockholm digantikan oleh Konvensi Vaduz. Konvensi ini menyediakan liberalisasi dagang di antara anggotanya. 3 dari negara EFTA adalah bagian dari pasar internal Uni Eropa melalui perjanjian pada wilayah ekonomi Eropa yang berlaku tahun 1994. Yang keempat, Swiss memutuskan untuk melakukan perjanjian bilateral dengan UE atau Uni Eropa. Selain itu, negara EFTA telah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara lain. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di sektor perhubungan. Nah, kegiatan perhubungan di Eropa ini bisa kita lihat pada gambar
adanya sidang Association Southeast Asia Nation atau ASEAN dengan European Union atau UE pada tanggal 18 sampai 20 Juni di Danau Vietnam. Ini membuktikan bahwa Eropa itu memiliki kerjasama dengan negara-negara lain, tidak hanya di Eropa, melainkan di benua lain. Selanjutnya, kegiatan budaya di Eropa. Nah, kegiatan budaya di Eropa itu di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu Gastik adalah pusat kebudayaan terbesar di Munich. Dibuka sejak 1985. Terdiri dari puluhan ruang pemutaran film, panggung musik terbuka dan musik kamar, rumah opera dunia, filharmonik, perpustakaan kota terbesar, dilengkapi dengan beberapa kafe yang menyuguhkan menu Asia cuisine, Eropa, dan kopi aneka rasa. Hampir seluruh event tahunan seperti Munich Film Festival, Book Fair, Munich Art Biennale digelar di sini. Nah, selanjutnya itu kegiatan pariwisata di Eropa. Nah, kegiatan pariwisata di Eropa ini, industri pariwisata berkontribusi sampai 10% pada produk domestik bruto atau PDB di beberapa negara yang jadi tujuan wisata tradisional seperti Yunani, Spanyol, atau Malta. Pangsa industri perjalanan dan wisata bisa mencapai 20-25% PDB. Menurut Komisi Uni Eropa, Spanyol menghasilkan sekitar 145 miliar euro per tahun di sektor pariwisata, sedangkan di Jerman, hotel dan operator tur bisa menghasilkan sekitar 240 miliar euro per tahun. Soal nomor 5. Sebutkan dan tunjukkan di peta nama teluk, selat, dan nama tanjung sesuai tugas saudara masing-masing. Nah, selat yang ada di Eropa itu ada Selat Gibraltar, Selat Inggris, Selat Otranto, Selat Bosporus, Selat Dover, Selat Kerch, Selat Sisilia. Sedangkan nama teluk yang ada di Eropa itu ada teluk Bothnia. Sedangkan tanjung atau semenanjung yang ada di Eropa itu ada Semenanjung Skandinavi, Semenanjung Jutlandi, dan Semenanjung Hel.